Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayang Meisa Wardani Fiat Putri akan menjelaskan mengenai analisis tapak MRT Fatmawati. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis makro mengenai tapak MRT Fatmawati, yaitu ada di Jakarta Selatan, di mana Jakarta Selatan ini adalah kota administrasi yang maju dalam bidang pembangunan seperti dengan kota Jakarta Pusat dengan luas wilayah 154,3 km dan dengan 2,265 juta penduduk untuk tahun 2019. Lalu untuk batas wilayah di kota Jakarta Selatan ini, di baratnya ada kota Tangerang, di timur ada Jakarta Timur, di selatan ada kota Depok, di utara ada Jakarta Barat. Dan fasilitas dalam radius 5 km ini ada RSUP Fatmawati, South Quarter, Siloam SD Basi Matupang, Point Square, dan Taman Marga Satwa Ragunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis mikro untuk analisis tapak MRT Fatmawati. Yang pertama untuk regulasi tapak ini dengan luas lahan 20.000 meter persegi dan KDB 50% yaitu 10 meter persegi, KLB 3 meter, KB-nya 16 lantai, KDH 45% yaitu 9.000 meter persegi, KTB-nya 40% dan tipe T. Untuk GSB-nya di sebelah utara ada 10 meter dan di timur adalah 15 meter. Lalu untuk batas tapaknya itu di utara ada Jalan RR Kartini, di selatan ada ruko-ruko, di timur ada RSUP Fatmawati, dan di barat ada kantor dan MRT Fatmawati. Untuk fasilitas radius 1 km ini ada Universitas Prasetya Mulia, kantor Kecamatan Cilandak, RSUP Fatmawati, Gor Cilandak, dan juga South Quarter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis aksesibilitas, di mana akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk kendaraan umum berwarna kuning dan pejalan kaki berwarna merah. Untuk kendaraan umum bisa melalui Jalan Labu Raya, Jalan Muara Utama, Jalan RR Kartini, dan juga Jalan Panglima Polim. Dan untuk pejalan kaki dapat Untuk selanjutnya adalah analisis pencapaian site. Nah, untuk analisis ini itu ada 3 tipe kendaraan umum yang bisa dilalui untuk pencapaian site di analisis tapak MRT Fatmawati. Yang pertama itu adalah MRT-nya sendiri, MRT Fatmawati, ada bis stop Jalan Banjarsari, ada angkot D02 dan E15, dan juga ada kendaraan online atau ojek online. Nah, untuk pintu keluar MRT ini itu dia sekitar kurang lebih jaraknya 6 meter dari tapak dan menuruni 45 anak tangga. Untuk bis stop Jalan Banjarsari itu kurang lebih jaraknya 260 meter. Lalu untuk bis stop Fatmawati 1 itu kurang lebih 360 meter. Dan untuk bis stop kantor pos Fatmawati kurang lebih jaraknya yaitu 150 meter. Lalu untuk analisis tapak MRT Fatmawati dan untuk tanggapan analisis pencapaian site-nya. Yang pertama itu adalah penyediaan akses dari MRT untuk pedestrian dengan cara memberikan kanopi di sekitar area pedestrian agar pedestrian atau pejalan kaki ini merasa nyaman. Dan untuk penggunaan kanopinya ini bisa berbahan kayu supaya bisa memberikan kesan natural dan sejuk. Untuk garis sepadan bangunan yang ada di sebelah utara ini dia 9,5 meter dan di sebelah barat ini adalah 11 meter. Untuk selanjutnya adalah penyediaan trotoar bagi pedestrian sebesar 5 meter. Karena tadi jarak untuk pedestrian di sekitar tapak ini kurang, karena baru di depan MRT saja yang ada pedestriannya sebesar 5 meter. Jadi diperlukannya perluasan pedestrian untuk di area sekeliling tapak. Juga penyediaan guiding light untuk kaum difabel, serta penyediaan tempat duduk untuk ruang berkomunikasi. Dan penyediaan halte untuk menunggu angkutan umum atau bis di beberapa titik pada site. Dikarenakan tadi kan ada angkut di 02 dan juga angkut S15 serta ada bis-bis yang bisa melalui sekitar tapak, jadi diperlukannya halte. Lalu selanjutnya adalah analisis sirkulasi pedestrian, di mana untuk pedestrian area dekat MRT dapat dilihat seperti di gambar atau di foto sudah cukup baik karena sudah adanya rem dalam pedestrian tersebut.
Lalu untuk pedestrian yang ada di area dekat MRT juga ini sudah cukup baik dikarenakan luasnya atau lebarnya yang sudah memadai. Lalu untuk pedestrian di area depan tapak ini masih berpotensi untuk diperbaiki. Dan pedestrian area depan tapak juga yang ada area penghijauan itu berpotensi karena bisa diperbaiki atau bisa menjadi lebih baik lagi dari pedestrian yang sudah ada. Lalu untuk pedestrian di sekitar tapak ini kurang baik atau merugikan karena terdapat warung-warung di sekitar tapak, dan untuk pedestrian yang berwarna hijau, berwarna biru ini juga cukup merugikan karena tidak adanya jalur pedestrian. Nah, untuk lebar pedestrian pada beberapa titik, yaitu titik yang berwarna oranye dan juga berwarna biru itu memiliki lebar sekitar 4 meter. Dan ada keterangannya, jadi warna hijau itu menguntungkan, warna oranye berpotensi, dan warna biru merugikan. Untuk tanggapan analisis pedestrian ini bisa menggunakan vegetasi agar pedestrian terasa sejuk, juga pemberian rem di pedestrian untuk kaum difabel di beberapa titik, lalu memberikan ruang untuk ojek online di beberapa titik dalam tapak, juga penyediaan trotoar untuk pedestrian sebesar 5 meter, adanya guiding line, dan juga penyediaan tempat duduk untuk berkomunikasi, serta halte untuk angkutan umum. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai analisis sirkulasi kepadatan kendaraan. Dapat terlihat pada gambar, tingkat kepadatan tertinggi itu ada di Jalan Labu Raya yang terletak di area sebelah timur. Nah, untuk area kepadatan yang sedang itu ada di area sebelah utara, dan kepadatan rendah yang berwarna biru itu di sebelah barat. Kenapa rendah? Dikarenakan area barat merupakan area rumah penduduk. Dan untuk tanggapan analisis sirkulasi kepadatan kendaraan ini, yang pertama bisa dengan memundurkan bangunan pada tapak sejauh GSB untuk menghindari kemacetan pada main entrance di sebelah utara. Dan memundurkan bangunan ini juga dapat membuat tapak kita terlihat lebih luas. Lalu menjadikan area timur sebagai side entrance seperti untuk tempat loading dock dan juga jalur untuk area servis. Dikarenakan tingkat kepadatan yang tinggi, di area timur ini lebih cocok untuk dijadikan sebagai side entrance untuk loading dock. Dan juga bisa menjadikan area utara sebagai main entrance dikarenakan tingkat kepadatannya yang sedang, dan menyediakan area untuk drop point ojek online agar tidak terjadinya penumpukan pada satu titik dan terjadinya kemacetan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis matahari. Untuk pukul 7 ini area barat terasa sejuk, pukul 9 area barat sedikit hangat, pukul 12 seluruh area terasa panas, dan pukul 3 itu area timur terasa panas. Untuk di area sebelah utara ini tidak ada bangunan tinggi pada area ini, tapi terdapatnya jalur MRT setinggi 34,3 meter dan juga jalan tol. Di area sebelah timur ini terdapat bangunan bertingkat sedang pada area seberang bangunan, dan juga adanya bangunan bertingkat sedang pada area sebelah timur. Dan untuk di area sebelah selatan itu terdapat bangunan bertingkat rendah di area selatan. Untuk tanggapan analisis matahari ini dapat membagi bangunan menjadi dua agar panas itu tidak menumpuk pada satu titik, dan juga bisa memberikan sun shading di sekitar bangunan khususnya pada area barat, dan memberikan inner court agar pencahayaan dalam bangunan menjadi lebih maksimal, serta meletakkan banyak vegetasi dan taman di tempat matahari yang memiliki intensitas yang cukup tinggi. Dan selanjutnya ini adalah mengenai analisis tapak MRT Fatmawati, yaitu analisis iklimnya. Dapat dilihat pada layar bahwa untuk data harian serta data bulanan untuk tingkat angin pada tapak ini bisa dibilang memiliki kecepatan kurang lebih 10 km per jam. Lalu selanjutnya adalah analisis untuk kebisingan. Nah, yang pertama ini di area sebelah utara itu dia memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Dikarenakan pada area tersebut itu merupakan area masuk untuk jalan tol Pondok Pinang TMII dan juga jalur untuk menuju ke MRT. Nah, sementara di area bagian timur ini juga memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, dikarenakan pada area ini tuh merupakan perempatan atau lampu merah, dan juga pada area timur ini merupakan persimpangan sehingga sering terjadinya kemacetan atau kepadatan lalu lintas.
Lalu pada area timur ini juga berseberangan dengan rumah sakit, dan juga pada area timur ini terbilang tinggi karena berdekatan dengan jalan utama dan merupakan area komersil seperti pertokoan dan restoran. Dan sementara untuk di sebelah selatan ini memiliki tingkat kebisingan yang tidak terlalu bising, dikarenakan pada area selatan ini merupakan area rumah penduduk atau rumah warga. Untuk di area barat ini, dia memiliki tingkat kebisingan yang lumayan bising, dikarenakan pada area barat ini adanya kantor dan juga showroom mobil. Untuk tanggapan analisis kebisingannya ini dapat dibagi menjadi 3 zona di area tapak, yaitu zona publik, semi publik, dan juga private. Di mana zona publik ini diletakkan di area utara juga di area timur dengan tingkat kebisingan yang tinggi untuk meredam tingkat kebisingan tersebut, seperti meletakkan area retail atau taman, drop off atau lobby. Lalu untuk area semi publik ini untuk mengatasi permasalahan tingkat kebisingan yang sedang, seperti meletakkan ruang-ruang yang merupakan ada dalam penzoningan semi publik. Dan di area private ini untuk mengatasi tingkat kebisingan yang rendah, seperti meletakkan ruang-ruang yang merupakan penjaringan private atau ruang-ruang seperti kamar hotel. Dan untuk di area tingkat kebisingan tinggi ini bisa memberikan ruang terbuka dan juga vegetasi untuk dapat meredam kebisingan dengan tingkat tinggi. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai analisis view. Untuk analisis view ini dibagi menjadi 2, yang segitiga berwarna oranye itu adalah view untuk di luar tapak, dan juga yang berwarna kuning ini adalah view untuk ke dalam tapak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk view di sekeliling tapak ini tidak adanya view yang cukup menarik, sehingga dibutuhkannya pembuatan view tersendiri dalam tapak agar membuat view di sekitar tapak ini menjadi menarik. Selanjutnya adalah untuk analisis vegetasi, di mana pada nomor 1 ini tidak ada vegetasi dan vegetasinya cukup atau terbilang kurang. Lalu untuk nomor 2 ini juga vegetasinya cukup kurang. Nomor 3 ini vegetasinya cukup banyak sehingga dapat diberikan notasi warna hijau tua. Lalu untuk nomor 4 ini hijau muda dengan vegetasi yang cukup. Dan nomor 5 ini vegetasi yang juga cukup, serta untuk nomor 6 itu vegetasi yang cukup banyak. Lalu untuk skematik denahnya ini, yang pertama ada convention dan hall, yang kedua ini adalah bangunan hotel, yang ketiga adalah loading dock, yang keempat toilet, kelima juga toilet, lalu keenam ada koridor, ketujuh retail mall, kedelapan inner court, kesembilan resepsionis hotel, 10 in mobil ke hotel dan mall, 11 out mobil ke hotel dan mall, 12 halte, 13 in mobil ke convention, 15 out mobil ke convention, 16 taman, 17 in out loading dan motor, 18 parkir loading dock, 19 in out motor, dan juga 20 in out mobil basement. Jadi untuk pengunjung yang ingin mendatangi area mall dan juga area hotel dapat melalui jalur entrance, yaitu yang ada di nomor 10 dan 11. Dan jika pengunjung ingin masuk menuju convention dan hall, pengunjung dapat masuk melalui jalur entrance nomor 13 dan juga 15. Dan untuk pengendara motor dapat melalui jalur nomor 19 dan juga untuk loading dock jalur nomor 17. Dan di sekeliling bangunannya ini saya membuat banyak penghijauan agar bangunan yang ada dalam tapaknya tidak terlalu panas, sehingga penghawaan dan juga pencahayaan terasa sejuk. Lalu untuk yang menghubungkan antara kedua bangunan ini atau kedua masa bangunan ini itu adalah dengan adanya inner court yang berwarna ungu atau nomor 8. Lalu untuk block plan-nya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada convention dan hall, yang kedua ada hotel, dan yang ketiga ada mall. Di mana hotel diletakkan di tengah agar dapat memudahkan pengguna hotel yang jika ingin ke mall atau jika ingin ke convention. Jadi dari mall itu tidak
Jadi dari hotel tidak harus melalui mall agar bisa ke convention, dan juga tidak harus melalui convention agar bisa ke mall, sehingga bisa terciptanya integrasi ruang yang baik. Berikut adalah merupakan masa bangunan, di mana pada masa bangunan ini di lantai 3-nya ini akan dibuat jembatan agar bisa langsung menuju stasiun MRT. Berikut juga merupakan masa bangunan dari Tampak Utara. Lalu selanjutnya adalah maket masa. Dan selanjutnya ini merupakan maket masa dari Tampak Atas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.